Yo geng, welcome back to my YouTube channel Budak Sabah, Mister Rizky. Oke geng, kita ketemu lagi. Oke, ini aku bakalan bikin konten apa? Jadi di video kali ini aku bakalan ngontenin kamar yang ada di asrama ITS. Karena kan sebelumnya aku udah coba buat nunjukin gedung-gedung yang ada di asrama ITS. Dan sekarang ada juga sih yang banyak tanya kayak kamarnya itu bagaimana, fasilitas di dalam kamarnya itu apa aja, dan toiletnya seperti apa. Nah, karena memandangkan ini bentar lagi mahasiswa baru akan masuk dan pasti mereka butuh referensi lah. Asrama ITS itu bagaimana, worth it atau enggak sih buat tempat ditinggalin gitu. Nah, jadi di konten kali ini aku bakalan nunjukin kamar-kamar yang ada di gedung-gedung ataupun di asrama ITS dan toiletnya bagaimana. Seperti itu. Tapi sebelum kita ke kamar-kamarnya, aku bakalan coba jelasin dikit tentang kamar yang ada di asrama ITS. Jadi di asrama ITS itu ada dua tipe kamar. Ada kamar untuk 4 orang dan ada yang 2 orang. Nah, seperti itu. Dan toiletnya itu ada yang kamar mandi dalam dan kamar mandi luar, gitu, seperti itu. Untuk kamar mandi dalam itu ada di gedung G, gedung H, gedung I, gedung C. Dan untuk kamar mandi luar itu ada di gedung E, gedung A, gedung C, gedung B, dan gedung D. Seperti itu. Dan untuk kamar kamar 2 orang ataupun 4 orang itu ada di setiap gedung. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tapi kecuali kalau misalnya gedung G, gedung H, gedung I, dan ada beberapa gedung lain lagi. Nah, seperti itu. Oke, geng. Jadi ini aku udah di kamar aku sendiri, kamar tipe 4 orang. Aku bakalan tunjuk ke kalian seperti apa kamarnya biar kalian bisa nilai sendiri dan komen, oke? Ntar apa aja yang kalian tanya-tanya ntar aku jawab di komen. Let's go. Lapas pigi ding da 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 sayonara. Masak masak nasi dalam bambu, bakar kayu atas batu sa. Kasih bye bye kisah lalu sa. Kasih hai hai orang baru. Lapas hati cepat taruh. Buka hati for yang baru. Kubur sudah masa lalu yang berlalu. Soba abu. Tor monitor ketua. Oke, geng. Jadi itulah penampakan dari kamar yang isinya 4 orang. Pasti kalian bertanya-tanya, Mas, itu kamarnya kotor banget. Udah kayak gudang. Emang jujur kamar ini kotor banget karena biasanya aku bersihin 1 kali 1 semester. Kalian bayangin. Karena kenapa aku bersihin 1 kali doang? Karena di kamar ini bukan aku doang yang tinggal. Ya banyak lah pokoknya barang-barang dari teman-teman sekamar aku. Nah itu kan privasi orangnya, milik orang pribadi. Aku nggak boleh sentuh. Nah seperti itu. Seperti itu. Kenapa aku jarang buat bersihin? Tapi setidaknya aku masih bisa tempat tinggal sih, tempat tidur. Nah seperti itulah. Jadi menurut aku ini worth it sih buat tempat tinggal. Karena kasurnya juga udah pakai yang spring bed. Terus tuh untuk mejanya yang multifungsi, ada laci, ada meja, terus ada rak bukunya juga. Terus tuh di sini juga ada lemari yang disediakan oleh asrama ITS. Nah, lemarinya ini disediakan untuk 4 orang. Jadi kayak kalau misalnya kamarnya yang 4 orang, berarti lemarinya ada 4. Terus kalau misalnya kamarnya untuk 2 orang, berarti lemarinya ada 2. Nah, seperti itu. Semuanya pokoknya. Mejanya ada 4, terus tuh kasurnya ada 4. Untuk yang kamar berempat orang. Untuk luas kamar ini aku kurang tahu. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu luasnya berapa, nanti kalian bisa ke Instagramnya MPA, itu mahasiswa penggerak asrama. Nanti aku bakalan letakin di deskripsi dari video ini. Dan untuk harganya itu aku di sini 1 bulannya 475.000. Tapi sekedar informasi untuk kalian yang beasiswa, uh, itu biasanya kalian bisa nyewa selama 1 semester. Nah 475 itu kalian kaliin aja 1 semester itu berapa bulan. Seperti itu. Oke, so kita bakalan ke kamar selanjutnya, yaitu kamar 2 orang. Let's go.
Oke, geng. Jadi sekarang ini aku udah di dalam kamar yang isinya 2 orang. Tapi sebelum itu, sebelum aku tunjukin ke kalian, di sini ada sedikit perbedaan dari kamar yang isinya 4 orang. Yang pertama itu mungkin dari mejanya. Mejanya menggunakan yang meja belajar biasa, sedangkan yang kamar 4 orang tuh pakai yang meja multifungsi. Tapi sebelumnya itu aku sempat lihat sih yang kamar isi 2 orang itu ada yang pakai meja multifungsi. Nah, seperti itu. Tapi karena mungkin memandangkan ini apa ya, eee, luasnya itu nggak terlalu gede, ini menurut aku kecil sih, tapi untuk 2 orang itu cocok, menurut aku ya. Nah, mungkin itu mengapa nggak digunakan, meja yang multifungsi. Tapi menurut aku nih mejanya, udah lumayan membantu juga, meja belajar standar gitu. Nah, untuk kasurnya sendiri itu sama kayak, eee, kamar yang isi 4 orang. Tapi setahu aku tuh semua gedung itu make spring bed. Nah, gitu. Jadi setahu aku seperti itu sih. Dan untuk lemarinya sendiri sama kayak yang kamar 4 tadi, make yang lemari seperti yang aku tunjukin. Nah, aku bakal tunjukin habis ini. Let's go! Lihat nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan. Oke, geng. Jadi itulah penampakan dari kamar yang isinya 2 orang. Untuk penilaian sendiri dari kalian sih, kan tergantung dari kalian mau tinggalnya di mana. Kalian orangnya nyaman kalau misalnya tinggal rame-rame ataupun yang cuman berdua doang. Nah, semuanya ada di kalian, seperti itu. Tapi kalau aku sih bebas aja, aku boleh tinggal di mana aja. Yang penting nggak kena matahari dan nggak kena hujan, seperti itu. Oke? Oke, geng. Jadi untuk selanjutnya itu aku bakalan bawa ke kalian ke kamar mandi. Tapi untuk kamar mandinya ini aku ngambil kamar mandi luar karena kamar mandi dalam itu ada di gedung G, gedung H, gedung I dan gedung gedung J. Jadi dan aku belum ada teman yang ada di sana. Jadi untuk kali ini aku bakalan bawa ke kalian ke kamar mandi dulu ya. Aku bakalan tunjukin seperti apa penampakan dan kondisi yang ada di kamar mandi. Seperti itu. Let's go. Oke? Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyala. Oke, geng. Jadi seperti itulah penampakan dari kamar mandi asrama gedung D, asrama ITS, kamar mandi luar. Menurut aku selama aku tinggal di sini tuh kamarnya nyaman-nyaman aja digunakan, airnya bersih. Terus tuh petugas asramanya juga sering bersihin, nggak ada yang namanya bau ataupun bau pesing, nggak ada. Tapi satu hal yang kadang aku dapatin itu kadang sampah, sampo sachet ataupun kayak apa plastik sabun begitu, sabun cuci biasanya tertinggal di dalam gitu. Nah, jadi buat kalian yang bakalan jadi mahasiswa baru ITS terus tinggal di asrama, kalian bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan. Seperti itu. Oke? Oke, geng. Jadi untuk secara keseluruhan udah videoin buat kalian. Jadi tinggal kalian aja yang mau milih tinggal di mana. Dan pesan aku untuk mahasiswa baru, belajarlah dengan baik, dengan rajin. Terus tuh motivasi kalian harus lebih tinggi lagi. Terus kalian harus konsisten, komitmen, disiplin, attitude-nya juga dijaga gitu. Biar tujuan kalian apa itu tercapai dengan baik, seperti itu. Dan untuk orang tua yang maksudnya khawatir gitu kalau misalnya anaknya jauh dari lingkungan orang tuanya, saya juga jauh gitu dari orang tua saya. Orang tua saya tinggal di Malaysia, saya tinggal di Indonesia, seperti itu. Dan ya saya juga bersyukur karena saya bisa dapat tempat tinggal itu di asrama. Kenapa saya milih asrama? Karena
keamanannya tinggi banget seperti itu dibandingkan di luar. Bukan maksudnya aku kayak mikirnya di luar itu nggak aman, tapi aku lebih prefer kalau misalnya tinggal di asrama seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya anaknya bakalan kenapa-napa atau enggak. Kita berdoa biar itu semua jauh dari kita lah pokoknya. Seperti itu. Jadi aman aja. Oke. Oke, geng. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Aku mau minta maaf kalau misalnya banyak kesalahan kata-kata yang tidak baik. Dan aku juga mau minta maaf mungkin dari segi aku record videonya masih ada yang kurang. Terus tuh dari angle aku ngambil kamar-kamarnya itu masih kurang. Terus tuh dari kualitas videonya juga masih kurang. Aku juga mau minta maaf. Dan aku mau berterima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semangat terus, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.